Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudi Intan Pratiwi, kelas A12 Prodi PJJ di Universitas IAIN Cianjur Cirebon. Pada video saya kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai perbedaan antara ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi komunisme, dan ideologi fasisme. Mengenai pengertian dari ideologi itu sendiri, saya sudah pernah membahasnya pada video saya yang lalu. Untuk pengingat saja, jadi ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang atau sebuah negara dalam mencapai tujuannya berdasarkan pengetahuan. Di dunia terdapat banyak ideologi negara. Contohnya, ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, ideologi fasisme, dan masih banyak lagi. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara dengan berdasar kepada 5 sila Pancasila. Namun dalam video saya kali ini, saya hanya akan sedikit membahas tentang perbedaan ideologi Pancasila, komunisme, liberalisme, dan fasisme. Yang pertama yang kita bahas adalah ideologi Pancasila. Berdasarkan gagasannya, ideologi Pancasila adalah ideologi yang mengakui hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Prinsip dasar dari ideologi ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Masyarakat dan pemerintah punya hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya. Sejalan dengan amanat Pancasila dan bersifat resiprokal. Keterlibatan negara dalam ideologi ini yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi ideologi ini yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan, dan kerjasama. Ideologi ini mempunyai sistem politik demokrasi konstitusional. Kedaulatan rakyat atau masyarakat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Pandangan agama dalam ideologi ini yaitu sesuai sila pertama dalam Pancasila, yaitu bebas memilih agama atau kepercayaan, menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaan masing-masing, dan menjunjung tinggi toleransi agama. Contoh negara yang menganut ideologi Pancasila adalah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Prinsip dasar ideologi ini adalah kebebasan berpikir individu, menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Kebebasan mayoritas menjadi dasar utama atas kepemilikan sosial karena masyarakatnya tidak mengenal batasan. Kemajuan ekonomi dan kesetaraan tidak membutuhkan keterlibatan penuh dari negara, karena negara hanya boleh mengambil alih sebuah lembaga untuk alasan dan tujuan memastikan warga negara secara bebas memperoleh manfaatnya. Sistem politik ideologi ini yaitu sistem multipartai, karena setiap individu bebas mendirikan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Ideologi ini menjunjung tinggi sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dengan negara. Negara yang menganut paham ideologi liberalisme ini adalah India, Korea Selatan, Jepang, Australia, Belgia, Jerman, Amerika Serikat, dan
lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi, filosofi, dan tindakan politik yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial. Ideologi ini menentang kepemilikan modal pada individu. Alat produksi digunakan untuk kemakmuran rakyat dan memperbolehkan perang. Pada ideologi ini, pemerintahan bersifat sentralistik. Tidak ada hak sipil dan politik melalui pemilu terbuka. Tidak ada oposisi kekuasaan. Sistem ekonomi ideologi ini, seluruh masyarakatnya tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Pandangan agama sebagai candu yang dimanfaatkan kelas penguasa untuk memberi harapan palsu kepada buruh, sehingga agama ditolak keberadaannya. Contoh negara yang menganut ideologi ini adalah Kuba, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Dan yang terakhir yaitu ideologi fasisme. Ideologi fasisme merupakan paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan bersifat ultranasionalis, rasialis, militeris, serta imperialis. Ideologi fasisme memiliki tujuan menghancurkan musuh yang dikonstruksikan dalam suatu kerangka konspirasi atau ideologi lain. Ciri-ciri penganut paham fasisme adalah memiliki pemerintahan diktator, kegiatan perekonomian dikendalikan negara, tidak menerapkan toleransi, bersifat militeristik, anti-komunis, serta nasionalisme berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah. Negara yang menganut paham ideologi ini adalah Italia, Spanyol, dan Hongaria. Itulah sedikit pemahaman mengenai perbedaan ideologi Pancasila, liberalisme, komunisme, dan fasisme yang saya ketahui. Apabila dari awal sampai akhir video saya ini banyak kesalahan dan ketidaksesuaian, mohon untuk memberikan kritik dan saran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.